Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, terakhir di video sebelumnya kita sampai di sini ya, di mana kita memiliki sebuah plat yang tak hingga, dan plat ini memiliki muatan dengan kerapatan muatan sigma, dan kita ingin menghitung besar dari medan elektrik yang disebabkan oleh plat ini terhadap suatu ketinggian H ya di sini. Jadi di sini kita lihat medan elektrik yang disebabkan oleh plat ini pada komponen Y-nya saja. Kenapa? Karena kalau pada komponen X ini akan saling menghilangkan ya di komponen X ini ya, dan sedangkan di komponen Y arahnya akan selalu mengarah ke atas semuanya. Kalau pada komponen X arahnya akan selalu berada ke semua arah ya, jadi saling menghilangkan di sini. Dan di sini kita akan menghitung, cara pendekatannya adalah pertama-tama kita misalkan ambil satu titik di sini, lalu titik ini kita jadikan sebuah cincin ya, di mana cincin ini akan mempengaruhi satu titik H sejauh H di atasnya ini. Jadi si cincin ini dia mengelilingi titik H di sini ya. Dan sekarang di sini kita sudah mendapatkan uh, persamaan dari persamaan dari medan elektrik pada komponen Y ya, tapi ini hanya untuk satu sepenggal kecil pada cincin kita di sini. Dan sekarang kita harus menjumlahkan medan elektrik yang disebab pada komponennya yang disebabkan oleh sebagian kecil dari cincin kita sebanyak tahingga untuk mendapatkan besar dari medan elektrik yang disebabkan oleh pelat tahingga kita di sini terhadap suatu titik setinggi H di atas permukaan plat kita di sini. Jadi pertama-tama kita hapus dulu ya papan tulis kita biar kita mendapatkan lebih banyak ruang untuk menghitungnya. Dan di sini kita akan menggunakan banyak konsep, bukan banyak ya, tapi menggunakan konsep kalkulus di sini, sehingga bisa dilihat juga ya sebelum video ini lebih baik dimengerti dulu mengenai kalkulus, terutama untuk bagian integralnya ya. Oke, sekarang kita gambar sedikit gambar ulang lagi ya, gambaran mengenai sistem yang akan kita hitung di sini. Jadi ini adalah plat kita dan dia tahingga ya. Jadi dia bergerak ke semua arah di sini. Lalu di sini kita punya satu titik setinggi H dan dia melayang tentunya di atas permukaan plat kita. Dan tentunya dia akan mendapatkan gaya ke atas ya, atau bukan gaya, dia akan mendapatkan pengaruh medan elektrik ke atas tentunya di sini. Dan ini adalah cincinnya ya. Jadi ini kita akan menghitung cincin ini berapa besar medan elektrik yang mempengaruhi titik pada H ini yang disebabkan oleh cincin ini. Dan kemudian kita akan jumlahkan cincin ini sebanyak plat kita di sini. Oke, sekarang kita langsung aja. Jadi total medan elektrik yang disebabkan oleh plat kita di sini akan menjadi sama dengan integral dari 0 sampai tahingga. Ini akan menjadi integral dari medan elektrik pada komponen Y ya di sini ya. Jadi kita akan jumlahkan medan elektrik pada komponen Y di sini dari 0 sampai tahingga, di mana 0 ini merupakan titik di mana kita memulai cincin ini, dan tahingga akan menjadi total dari plat kita ya. Jadi kita integralkan K dikalikan H dikalikan 2V dikalikan sigma dikalikan RdR dibagi dengan di bawah ini adalah H kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Ya, sekarang kita sederhanakan dulu ya. Di sini kita punya sebuah konstanta. Kita keluarkan aja bentuk konstanta yang kita punya di sini. Kita pisahkan dulu tentunya, ini kita punya integral dari 0. Oh, langsung aja ya, kita langsung keluarkan aja. Kita punya konstanta K dikalikan H dikalikan 2V dikalikan sigma. Karena kita akan mengintegralkan ini terhadap R ya. Kita punya dr di sini, berarti kita integralkan terhadap R. Lalu kita keluarkan aja komponen yang tidak memiliki pengaruh terhadap R, maka kita keluarkan K, H, V, dan sigma. Lalu kita kalikan dengan integral 0 sampai tahingga. Kita punya di sini 2R dr ya. Kenapa tidak kita keluarkan duanya? Kita lihat kenapa. Karena kita akan melakukan suatu integral substitusi di sini, dan 2 ini akan memberikan suatu pertolongan ya buat kita melakukan integral substitusi. Jadi kita punya 2R dr dibagi dengan H kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2.
Oke, sekarang kita lihat ya, kita harus mencari anti turunan dari penyebut yang ada di bawah sini ya, dan ini merupakan suatu bentuk persamaan yang sulit untuk diintegralkan secara langsung. Jadi kita lakukan substitusi U di sini, di mana kita misalkan U ini sebagai H kuadrat, atau fungsi yang ada dalam sini ya, H kuadrat ditambah dengan R kuadrat, dan kita cari turunan U ini terhadap R. Kita turunkan U ini terhadap R, maka kita akan punya di sini ini H kuadrat konstanta ya, jadi tidak perlu diturunkan. Jadi kita cari turunan R kuadrat terhadap R menjadi 2R. Maka dari itu DU ini sama dengan 2R dr. Maka dari itu kita sudah punya bentuk 2R dr ya di dalam integral kita, maka kita bisa rubah aja langsung. Kita punya 2R dr di sini. Kita punya H kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Dan tentu saja ini akan menjadi, kita substitusikan aja langsung, 2R dari ini akan menjadi DU ya, dan yang di dalam sini akan menjadi U. Maka kita punya U pangkat 3/2. Jadi kita langsung integralkan aja U pangkat ini U pangkat negatif 3/2 terhadap U, atau dikalikan DU di sini. Dan ini tinggal kita ini aja ya, tinggal kita integralkan aja. Ini akan sama dengan negatif 2U, lalu pangkatnya ini kita kurangi 1, jadi tinggal ditambahkan 1, jadi tinggal negatif 1/2. Oke, kita bisa lihat lagi di video kalkulus mengenai integral ya, untuk cara atau langkah-langkah melakukan integral ini. Dan sekarang kita hitung batas-batasnya, di mana batas-batasnya ini kita tulis ulang lagi ya, di mana U ini kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya, yaitu H kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi kita punya negatif 2 per akar dari H kuadrat tambah R kuadrat. Dan di sini kita bisa masukkan batas-batasnya ya. Jadi kita batasi dulu. Ini merupakan integral yang hingga ya. Di sini integral berbatas, di mana kita punya batasnya dari 0 sampai tak hingga. Maka dari itu kita punya konstantanya, jangan lupa di sini kita punya K dikalikan H dikalikan V dikalikan sigma, lalu kita kalikan dengan yang ada di sini, yaitu negatif 2 lalu di sini kita hitung batas-batasnya juga sekalian ya. Jadi kita punya 1 per akar dari H kuadrat tambah R kuadrat, dan kita hitung batas-batasnya dari 0 sampai tak hingga. Dan kita lihat di sini ya, kita hitung yang ada di dalam sini aja dulu batas-batasnya. Apa yang terjadi bila kita masukkan tak hingga ini ke dalam R, maka kita akan mendapatkan 1 per akar H kuadrat tambah tak hingga, maka ini sama dengan 1 per akar tak hingga, dan 1 dibagi dengan bilangan tak hingga yang amat sangat banyak, ini akan menjadi 0 tentunya ya. Lalu jika kita masukkan 0 ke dalam sini, maka kita akan mendapatkan 1 per akar dari H kuadrat ya, ditambah dengan 0, jadi R-nya sama dengan 0, maka kita tinggal punya 1 per akar H kuadrat. Dan di sini kita punya negatif 2K V dikalikan sigma. 2K HV dikalikan sigma. Oke. Sekarang kita tinggal kalikan aja yang ada di dalam sini. Kita punya negatif 2K HV sigma. Lalu ini dikalikan dengan yang ada di dalam sini, yaitu negatif 1 per akar H kuadrat ya. Akar dari H kuadrat sama dengan H, maka kita punya di sini negatif 1 per H, dan negatif ini saling menghilangkan tentunya. Maka ini juga H-nya saling menghilangkan ya. H dibagi H sama dengan 1, maka sekarang kita punya di sini medan elektrik yang disebabkan oleh suatu plat tak hingga pada titik ketinggian sama dengan H, nilainya akan sama dengan 2KV dikalikan sigma. Jadi pada ketinggian berapapun nilai medan elektriknya akan sama ya, yaitu 2K dikalikan V dikalikan sigma di sini. Jadi kita lihat di sini persamaan dari medan elektrik yang disebabkan oleh plat tak hingga yang seragam ini. Dia nilainya akan selalu
konstan di tingkatan berapapun karena dia tidak berpengaruh terhadap H-nya ya, atau ketinggian manapun ya, di ketinggian berapapun di atas permukaan nilainya akan selalu sama medan elektriknya. Yang uniknya di sini yang berpengaruh adalah sigmanya di sini, yaitu kerapatan muatan yang terdapat pada pelat bermuatan seragam yang kita punya di sini. Jadi pada ketinggian berapapun jika kita ingin mengetes mengetes medan elektrik yang terdapat di atas pelat tahingga ini, nilainya akan selalu sama dan akan selalu konstan ya, di mana nilainya akan sama dengan 2 dikalikan konstanta Coulomb dikalikan V dan dikalikan dengan sigma, di mana sigma ini merupakan kerapatan muatan yang kita dapatkan dari muatan yang terdapat pada plat yang kita punya dibagi dengan luas area platnya di sini. Jadi misalkan kita berada pada satu jarak di atas plat ini, atau terdapat satu titik di atas dengan jarak H di atas plat ini, maka besar medan elektrik yang diterima di titik itu sama dengan medan elektrik yang diterima oleh titik itu jika jaraknya lebih dekat terhadap plat atau lebih jauh terhadap plat ya. Jadi ketinggian ini dia tidak memberikan pengaruh apapun terhadap medan elektrik yang disebabkan oleh pelat bermuatan seragam dan tahingga di sini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.